Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin, tanggal 1 Februari 2021. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan sudah like di cahaya kehidupan. Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kedamaian, semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin penuh dengan keberlimpahan. Hari ini sudah tanggal 1 di bulan Februari. Tentunya buat Anda yang gajian, sudah gajian. Tapi tadi saya ketemu mas saya, dia bilang gajinya belum masuk gitu ya. Ya mungkin masuknya besok gitu ya. Kalau ada yang belum masuk hari ini, masuknya besok. Gajian setiap tanggal 1, tanggal 26, 27 atau sebagainya, itu adalah sebuah rezeki yang memang harus Anda syukuri, termasuk juga dengan gajinya. Kadang banyak orang mengeluh dengan gajinya sedikit lah, gajinya kurang dan sebagainya. Tapi ketika mereka sibuk mengeluh, mereka tidak mencari solusi. Yang ada hanya sibuk mengeluh, sibuk ngedumel, sibuk bereaksi yang jelek terhadap kondisi yang dia terima. Banyak saya mendengar ada orang yang dia ngeluh di kantor gajinya sedikit, gajinya kurang, gajinya nggak cukup dan sebagainya. Kalau saya langsung ngasih solusi, saya katakan ya sudah, kamu di rumah aja, keluar aja. Siapa tahu kamu dapat gaji lebih besar daripada itu. Nah, begitu saya tantang seperti itu, biasanya yang ada ketakutan. Yang ada adalah hal yang menolak. Ini hal yang lucu sebetulnya. Di satu sisi mengeluh tentang gajinya, mengeluh gajinya kurang, gaji sedikit, tapi begitu dikasih opsi untuk ya sudah keluar saja, siapa tahu di luar sana, di rumah kamu bisa dapat gaji lebih besar. Nah, tidak mau. Lucu kan? Sama juga dengan Anda mengeluh di tempat kerja, mengeluh kerjanya tidak nyaman, mengeluh bosnya tidak enak, mengeluh temannya tidak enak. Gampang solusinya, keluar saja dari tempat itu dan cari tempat yang lain, beres. Itu kalau Anda memang mau sungguh-sungguh merubah apa yang Anda tadi keluhkan. Itu ekstrim, dan memang ya itulah cara ekstrimnya supaya Anda nyaman dengan apa yang Anda inginkan. Jangan nyalahkan bosnya, jangan nyalahkan situasi kantornya, jangan nyalahkan gajinya dan sebagainya. Kenapa? Pola pikir Anda sebagai karyawan tidak sama dengan pola pikir bos Anda. Pola pikir Anda sebagai penerima gaji tidak sama dengan pola pikir orang yang harus memberi gaji kepada Anda. Karena situasi berbeda dan mindsetnya berbeda. Kalau Anda tidak memahami ini, yang ada apa? Anda hanya ngomel-ngomel saja di tempat kerja. Anda hanya mengeluh di tempat kerja Anda. Anda hanya nyalahkan bosnya, nyalahkan kantornya, nyalahkan situasi kerjanya dan sebagainya. Tapi kalau Anda ada di posisi bos Anda, maka saya percaya Anda tidak akan bisa. Kenapa? Karena Anda hanya sibuk mengeluh dan mengeluh. Jadi buat Anda yang sekarang sudah terima gaji tapi masih ngomel, wah gajinya nggak cukup, gajinya kurang, gajinya kecil dan sebagainya. Kalau Anda memang tidak nyaman, silakan escape dari tempat kerja Anda. Tapi kalau Anda nyaman, Anda buat saja nyaman diri Anda buat saja situasi yang nyaman di pikiran Anda, dan Anda bisa pengaruhi bos Anda untuk menaikkan gajinya. Itu cara yang lebih halus, cara yang lebih elegan sebetulnya. Kenapa? Ketika Anda bekerjanya lebih bagus, bekerjanya lebih tenang, maka otomatis perusahaan juga lebih bagus hasilnya, maka gaji Anda juga lebih besar. Tapi kalau Anda isinya mengeluh-ngeluh saja, ngomel-ngomel saja, maka tentu perusahaan menjadi ilfil dengan Anda, dan Anda pun menjadi dikeluarkan dari kantor tersebut. Cerita ini saya ambil dari kisah seorang peserta MC online hari ini dari Semarang.
Dia mengatakan bahwa ketika dia bekerja merasa pekerjaannya tidak nyaman, pekerjaannya berat bagi dia gitu ya, tapi dia butuh uangnya. Nah, ini yang kadang tidak match di pikirannya. Padahal yang namanya situasi kerja berat, situasi pekerjaan yang dianggap tidak nyaman itu hanya urusan di pikiran saja sebetulnya. Kalau kita sudah benar memahaminya, sudah benar mengenali pikiran kita, maka dimanapun kita bekerja, apapun pekerjaannya, maka pasti bisa bekerja dengan nyaman dan dengan tenang. Bekerja dengan baik adalah kunci dari kehidupan yang baik bagi seorang karyawan. Kalau Anda tidak mau bekerja dengan baik, maka jangan salahkan ketika hidup Anda sebagai karyawan isinya hanya keluhan-keluhan saja. Oke? Dan kalau Anda belajar MC, Anda bisa memanage pikiran Anda supaya apa? Supaya pekerjaan Anda menjadi nyaman, semuanya menjadi tenang, dan bos Anda nyaman, kondisi perusahaan nyaman, pasti gaji Anda juga nanti naik. Nah, itulah yang harusnya Anda kerjakan di dunia kerja, bukan ngomel, bukan ngedumel, bukan ngeluh atau apapun juga. Kenapa? Karena sebetulnya situasi di kantor Anda, situasi teman-teman Anda, situasi pekerjaan Anda itu tergantung dari bagaimana Anda menyikapinya, tergantung bagaimana Anda berpikirnya. Itu aja. Jadi yang salah bukan teman-temannya, juga bukan bosnya. Mungkin Anda yang salah. Anda yang punya persepsi negatif terhadap teman-teman Anda. Anda yang punya pikiran jelek kepada bos Anda. Anda yang punya pikiran kurang bagus kepada suasana kantor Anda. Coba deh, perbaiki isi pikiran Anda, perbaiki cara berpikir Anda tentang bekerja, tentang pekerjaan, dan nikmatilah pekerjaan Anda sebetulnya. Kenapa? Apa yang Anda kerjakan sekarang itu hasil dari apa yang Anda inginkan. Jadi harusnya Anda nikmati. Kalau Anda mengerjakannya dengan mengeluh, dengan dengan hal-hal yang tidak nyaman pokoknya, jadinya pasti tidak nyaman juga. Anda tidak akan bisa memberikan yang terbaik. Anda tidak akan bisa menjadi seorang profesional di situ. Maka jadilah seorang pekerja yang baik, karena yang namanya kekayaan tidak harus Anda berbisnis, bisa juga dengan bekerja. Kalau ada teman-teman mentor bisnis yang menyuruh Anda untuk keluar dari kantor Anda, itu karena mereka belum tahu enaknya jadi karyawan. Jadi karyawan itu tiap bulan dapat gaji, sudah pasti dapat. Anda nggak perlu mikir bagaimana jualan, nggak perlu mikir bagaimana produksi, nggak perlu mikir bagaimana ngatur uang dan sebagainya. Tiap bulan Anda pasti dapat. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang murni hanya menjalankan dari bisnis. Dan biasanya mentor-mentor bisnis itu menyuruh Anda untuk keluar dari kantor Anda. Jujur, saya tidak setuju dengan hal itu. Ketika ada peserta MC yang belajar MC tujuannya mau keluar, saya ingat banget itu, ada seorang ibu dari Bogor, dia belajar Platinum MC, tujuannya ingin memperkuat ilmunya untuk keluar dari kantor dan membuka bisnis. Tapi ketika sudah belajar 3 hari Platinumnya, ibu ini bicara, kalau gitu saya ngapain keluar ya mas ya, kan saya bisa dapat dua-duanya. Nah, ini yang saya lebih sarankan buat Anda. Jadi semuanya bisa diatur, semuanya bisa dimaksimalkan, semuanya bisa didapat. Daripada Anda lepas, daripada Anda keluar, nanti Anda bingung, yang biasanya dapat gaji tiba-tiba Anda jadi hilang gaji. Ini suatu hal yang memberatkan buat Anda yang biasa dapat gaji tiap bulan. Jujur, Anda tidak akan langsung dapat uang begitu Anda keluar dari kantor Anda. Dan ini butuh effort yang besar. Banyak orang yang dulunya bekerja kemudian resign, yang katanya mau bisnis tapi ternyata tidak kuat dan kembali bekerja lagi. Banyak seperti itu. Hati-hati, kenali pikiran Anda, kenali diri Anda, dan nikmati pekerjaan Anda.
Saat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.